kok bikin film ini seru gitu. Soalnya ada cerita-cerita yang di hidup kita tidak bisa terjadi, kan bisa terjadi di film gitu. Kalau dia bilang tugasmu adalah membuat audiens peduli dengan obsesimu. Jadi obsesinya seorang sutradara, bagaimana dia membuat obsesinya itu dipedulikan sama penontonnya begitu. Penontonnya. Saya selalu yakin seandainya teman-teman ini mempersiapkan diri lebih panjang, Betul. pasti lebih mampu untuk mengalahkan dirinya pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bersuara, bercerita seputar aksara dan karsa. Kita sekarang masuk episode 7 dan akan membahas masalah film. Kita literasi film nih di episode 7. Saya tidak sendiri di sini, saya bersama dengan host utama kita, ada ada Kak Uut ya. Figuran. Ada Kak Uut dan tentunya dua narasumber kita yang sudah mau dibilang ahli di bidangnya ini. Kita sines-sines mamuju lah. Orang-orang yang mengkontribusi dirinya dalam membuat film dan kita mau tahu perjalanannya seperti apa dan pandangannya sebagai seorang sinias. Ada Abuy. Saya taunya Abuy tapi kayaknya bukan Abuy nama lengkapnya. Iya bukan. Kalau nama lengkap maksudnya secara administrasi negara. Muhammad Fardan Abu Yahra Samsia. Panjang Muhammad Panjang Abu memang. Yahra. Tapi Semua jadi ijazah itu. Makanya disingkat jadi Abu Yahra saja. Abu Yahra. Iya, bagus sekali kalau jadi penulis Kak. Jangan sampai lanjut ijazahnya. Iya betul. Jadi pinggir jurang itu kayaknya Kak. Kemudian kedua ada sines perempuan kita, ada Rosida. Ya, halo. Sedikit informasi nih buat yang belum tahu, Rosida ini adalah anak dari seorang penulis di Sulawesi Barat. Sesepuh penulis ya. Ya buku-bukunya anak guru ya. Satu kompleks dengan kau. Nah, sekarang kita mau bahas tentang film. Jadi film ini adalah sesuatu yang dekat sekali dengan kita, tapi kayaknya kalau di Sulawesi Barat atau di Mamuju ini bukan hal yang baru, tetapi bukan juga hal yang sering dibicarakan, tapi ada orang-orang yang kemudian ikut terlibat dan aktif dalam hal perfilman. Kita barangkali bisa mulai dari apa ini Kak? Untuk memulai perbincangan kita dengan sinias muda ini. Hidupmu mungkin yang seperti film? Hidupnya seperti film. Ya kalau kita itu semua begitu kayaknya. Kita semua punya masalah bisa jadi film. Kita mungkin mulai dari perkenalan dulu nih dari. Pasti. Dari Abuy dulu. Siapa sih Abuy? Oh iya. Mungkin mulai dari perjalanannya sampai ke film dulu ya. Iya. Kenapa bisa kenal film dan segala macam. Kan sebenarnya basicnya dari kecil kan menulis. Jadi sama bapak kan diajari tentang bagaimana struktur menulis segala macam karena memang dari kecil sudah dicekoki buku-bukunya beliau begitu. Oh, berarti bapak juga penulis. Ya, beliau juga beberapa ada yang ditulis. Terus kan dengan bapaknya Rosida kan dia tandem kan dulu. Oh. Besti dulu. Jadi agak kalau mirip berarti ya. setiap ada naskah Syukurlah kalian dapat anugerah. Regenerasi kayak regenerasi kedua ya. Besti anaknya yang besti. setelah bapaknya Rosida menulis naskah, kemudian bapakku yang menyutradarai. Ya, dramanya, teaternya segala macam waktu dulu. Waktu mereka masih sama dia. Berarti ini mungkin yang dibilang buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jatuh sepohon-pohonnya. Jatuh semua pohonnya. Terus karena kemudian tumbuh dari itu akhirnya punyalah impian dari kecil kayaknya saya harus jadi penulis deh begitu. Harus jadi penulis. Kemudian seiring berjalannya waktu ternyata ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan bahwa penulis ini jadi pekerjaan begitu. Iya. Akhirnya carilah cara lain bagaimana ini menuangkan tulisan ini dalam bentuk yang berbeda begitu kan. Akhirnya ketemulah film. Jadi setelah SMA kelas 2 itu kan awalnya cuman suka nonton saja. Cuman suka nonton kayak orang-orang pada umumnya yang cuma bosan nonton kayak begitu sebagai hiburan. SMA beralih itu? Ya SMA. Tapi sudah nulis kelas berapa? Tapi sudah nulis dari SD. Nulis cerpen, puisi kayak gitu-gitu kan. Kemudian di SMA itulah mulai saya mengajak beberapa teman-teman, kayaknya kita bisa nih untuk mulai merekam menggunakan. Pada saat itu saya ingat sekali juga sama teman, judul film pertama yang kita buat itu Change, judulnya kesempatan kedua. Change. Oh yes. Jadi
kita rekam pakai, saya ingat sekali pakai Asus Zenfone 2. Oh, pakai HP. Pakai HP. Pakai HP kita rekam pada saat itu. Tahun Itu 2018 kayaknya. oh iya. 2018. Iya. 6 tahun lalu lah. Nonton lah. 2018. Tapi ternyata tidak sesuai harapan karena tidak berdasarkan ilmu film dengan baik, karena belum, maksudnya disiplin ilmunya tidak ada. Tapi sudah berani untuk berkarya. Tapi sudah pada berani saat itu. untuk berkarya pada saat itu. Terus setelah itu baru pada saat di masa kuliah lah ketemu dengan teman-teman komunitas. Ya, ketemulah dengan Rosida, kemudian Rosida lah yang pertama kali mengajak saya untuk bergabung. Sama-sama kuliahnya juga. Tidak. Beda. Waktu itu kan ketemu di MRWF. Iya, Ketemu di sini. Kita. iya. Aduh, jadi secara tidak langsung sebenarnya perpustakaan Siapa? Kegiatannya siapa tuh MRWF? Perpustakaan. Oh, Iya. Yang kebetulan iya, waktu itu kepala dinasnya masih Pak Fauzan. Kebetulan ketemu di MRWF dulu. Setelah itu beberapa bulan kemudian ada kelas film Ada kelas angkatan film. kedua. Rosida mengajak lah. Oh, kita angkatan 1 berarti. Ya, angkatan 1. Setelah itu ya bikinlah film, akhirnya diajari lah sama teman-teman komunitas di Pitu Cinema tentang teknis film secara keseluruhan, mulai dari departemen segala macam. Pokoknya lebih terstruktur lah dari penulisan begitu. Pitu Cinema ya, Pitu Cinema. konsen yang di film ya. Iya, kalau di Mamuju itu sinema. Pitu Cinema. Nah, seperti itu Kak Di. Kita mau tahu juga perjalanannya Rosida ini sampai kemudian menjadi sinias juga. Karena kedua sinias kita ini sudah menghasilkan film. Ya, Kalau- sampai perjalanannya tadi sama tadi karena kan Beda. Beda, timeline-nya beda. Ketemunya memang sama, tapi timeline perjalanan menemukan film beda. Rosida mau cerita bapak saya dengan bapaknya juga. Kalau- Oke. Kalau saya justru berbeda, Kak. Iya, Justru bagaimana? saya mau dikenal sebagai Rosida sendiri. Ya. Saya tidak mau dikenal sebagai anaknya Pak Suparman Sopo sebenarnya dulu. Oke. Baru saya tadi di depan perkenalkan. Nggak masalah, Iya, nggak masalah. salah. Ya, oke, siap. Karena sekarang banyak yang kenal kata Pak Mbak Suparman Sopo, Kak. Jadi saya tercapai milah itu. Acting gitu. Acting gitu. Dulu sebenarnya itu bukan penulis kayak Aboy. Saya bukan penulis kayak Aboy, bukan cuma penikmat drama Korea biasa. Sebenarnya itu Yang jam 2 malam di kamar. ya yang dalam di kamar menyelesaikan drama Koreanya yang 20 Dan berharap hidupnya seperti film-film Korea itu yang Jatuh cinta seperti di film-film. Sebenarnya itu hari agak lucu sebenarnya. FLS 2N tingkat kabupaten waktu itu lombanya adalah band. Kebetulan saya waktu itu bisa main gitar. Jadi pas ikut lomba band, juara 1 lah saya di kabupaten. Tapi ternyata di provinsi salah panitianya. Harusnya ini anak SMA film, bukan band. Akhirnya anak band ini tadi, yang 5 orang ini Dipaksa bikin film. ditarik 2 orang untuk dipaksa bikin film. Ini yang Kaulah salah semesta Iya. yang Saya mengarahkan lah. dia. Iya. Saya lah salah satunya dengan Yang ditarik 2 orang itu. Iya, ditarik 2 orang itu. Akhirnya waktu itu ternyata kabupaten lain sudah bikin film. Kita ini Kabupaten Mamuju, bagaimana caranya ini kita ini bikin film? Karena kita mau pergi lomba nyanyi. Apa istilahnya kalau pemain film dia kecebur gitu. Iya. Kecebur. Plot twist. Iya, di jalan yang benar. Ya. Akhirnya waktu itu dikasih sama juri kasih 1 hari untuk bikin film. Judulnya waktu itu film Pulang. Oh. Ada di YouTube. Dan kebetulan tahun itu FLS 2N tahun 2016 juara 2. Dikerja dalam 1 hari. 1 hari. Juara 2? Juara 2, Kak. Waktu itu di tingkat provinsi Sulawesi Barat. Berarti ini tahun 2016. secara tidak langsung sudah ada bakat sebenarnya. Iya. Cuman ternyata ditemukan melalui peristiwa itu. Ya. Iya, pada saat yang sama dia mau hadir dengan diri sendiri, tapi ternyata bakatnya lahir dari Pak Suparman juga Iya. gitu. Tapi agak belok sedikit. Oh, iya. Pokoknya jadi Dia mau alien aja penulis. pasti ditentang. Iya, terus. Begitu. Akhirnya bikin film waktu itu juara 2. Kok bikin film ini seru begitu. Soalnya ada cerita-cerita yang di hidup kita tidak bisa terjadi, kan bisa terjadi di film gitu. Akhirnya waktu itu konsultasi juga sama ayahanda. Tetap kembali. Iya, tetap kembali. Namanya juga anak yang berbakti ceritanya. Akhirnya konsultasi sama bapak. Iya. Akhirnya ambil jurusan broadcasting memang di Diarahkanlah Jogja. ke sana ya, karena ada Diarahkanlah di Jogja. Waktu itu bapak ngobrol sama teman-teman di TVRI Sulawesi Barat. Terus dia bilang, oh iya bagus itu di Sekolah Tinggi Multimedia Jogja. Ya sudah, saya waktu itu bingung kan ambil tekniknya, ambil programnya atau ambil news anchor-nya. Pada akhirnya ambil apa? Penyiaran. Saya ambil program.
sederhana sebenarnya, karena di teknik banyak laki-laki dan di berita saya takut mati di luar sana ketika mencari berita. Oh iya, mindsetnya seorang jurnalis mungkin masih gitu ya. Waktu itu ya. Terus anak SMA ini. Anak SMA. Iya, betul. Akhirnya saya di sana ketemu teman-teman kampus yang setiap saat bikin film, bikin naskah dalam waktu 2 jaman apa sama. Jadi kayak ya justru seru di situ serunya, walaupun menangis bikin film, tapi ketika sudah jadi film itu malah bagus, keren dirasa di Rita. Setelah itu saya pulang ke Mamuju karena COVID waktu itu. Bingung tuh, tidak ada teman-teman di sini. Kebetulan di Jogja, salahnya saya karena saya tidak berteman-teman sama teman-teman yang dari Mamuju. Salahnya saya waktu itu. Dan kebetulan ternyata pada saat itu sama-sama di Jogja. Iya, ternyata sama-sama tapi tidak baru tahu. Tapi tidak baru tahu. Sudahnya itu kembali ke sini, waktu itu saya lihat postingannya Pitu Cinema, buka film, kelas film angkatan pertama kan pemutaran film dulu ya, dari pemutaran film, sudah itu dia buka kelas film angkatan pertama. Nah, saya daftar lah, rencananya untuk ya tambah relasi. Iya betul, supaya lebih banyak orang dikenal. Supaya lebih banyak dikenal, akhirnya ikut, sudahnya itu bikin, waktu itu 3 film, dalam satu angkatan ada 3 film, kelompok 2 saya bikin film di antara waktu itu ya. Dalam waktu 3 hari syuting, 1 minggu pas praproduksi, ya lumayan Kak, alhamdulillah tembus di festival film bulanan, jadi 20 film terbaik tahun 2023. Lewat Pitu Cinema juga ya? Lewat Pitu Cinema. Jadi sebenarnya Pitu Cinema aja yang menyatukan film di Mamuju juga. Jadi itu andilnya sangat besar sekali terhadap ekosistem sineas di Mamuju ya, karena sudah melahirkan banyak filmmaker. Filmmaker. Pitu Cinema diundang rame-rame juga boleh. Iya, oke, siap. Nah, itu tadi kenalannya nih Kak, sangat luar biasa sekali ternyata Abi dan Rosida ini dalam pertemuannya dengan film ya. Kita mungkin bisa pindah ke hal yang lebih serius ini. Kan kita sama-sama tahu nih, sekarang kita seringkali disuguhkan konten-konten entah secara algoritma karena bisa muncul di HP kita, tapi banyak sekali itu konten-konten atau short video yang sebenarnya tidak mendidik atau tidak ada faedahnya. Nah, di tengah gempuran konten seperti itu, kenapa masih tetap memilih film sebagai medium berkarya? Mungkin dari Abe lagi deh. Sebenarnya kan perpindahan dari short video ini kan lumayan cepat sekali dulu Kak. Dari mulai munculnya aplikasi-aplikasi seperti TikTok, kemudian TikTok membuatlah video dalam bentuk 16:9 vertikal itu. Kayaknya Snapchat dulu deh, Snapchat. Snapchat ya, dari Snapchat baru ke TikTok. Baru ke TikTok. Kemudian Instagram dan Facebook ikut-ikutan, Reels, ada di YouTube Short. Itu kemudian dalam satu video itu kan mereka buat cukup padat Kak. Cukup padat kan, dalam satu video itu cukup padat. Terus bagaimana dalam 1 menit ini, misalnya 1 menit videonya, dia harus menyampaikan semua narasi yang mau sampaikan dalam satu video, terus sampai kepada penonton. Nah, sementara kalau di film, kenapa kita memilih untuk bertahan di film, padahal mungkin di dalam 1 menit ini pun juga bisa menyampaikan narasi yang sama, mungkin lebih kepada secara tontonan mungkin film bisa dibilang akan tetap tidak bisa dibandingkan dengan konten, karena kalau di konten, kalau titik tertingginya seorang konten kreator ya di film, karena kan kita harus membahas secara teknisnya segala macam, karena kalau di di film itu konten akan lebih bagus Kak, struktur videonya begitu ya. Struktur video karena berdasarkan ilmu film gitu. Jadi kayaknya susah memang tergantikan film maksudnya masih tetap jadi medium yang bagus untuk menyampaikan nilai-nilai. Kalau dari sisi Rosida sendiri gimana? Kalau saya ya film memang tidak akan terganti. Pertama, detailnya seperti film. dirimu. Ya. Film itu detailnya tidak akan terganti sih Kak, karena dari short kan dia informasi singkat yang langsung to the point. Straight to the point. Aku pengen ngasih tahu audiensku gini loh, kayak gitu. Sedangkan film kan dia lebih ke open minded, terserah penonton dia tafsirkan bagaimana. Nah, itu yang tidak bisa diambil oleh konten kreator. Dan
saya senangnya lagi di film itu detailnya mahal sekali, Pak. Kita ambil contoh, saya kalau kita sedang nonton Komangka, dia sering ambil itu di gelangnya, gelang Tridatu, untuk menandakan bahwa si wanita itu bukan Islam, dia seorang Buddha. Oh iya, ada POV kameranya. Point of view kamera yang itu yang mahal, yang tidak akan bisa diambil, tidak akan bisa dimuat di konten, karena konten kan padat. Harus gitu the point. Sedangkan bukan semiotika dalam film itu. Iya, semiotika dalam film itu manis sekali di film yang tidak akan bisa tergantikan ya. Sinematografinya, permainan angle gambar yang detail itu manis sekali di film, Kak. Oh iya, ya, itu yang tidak akan pesan-pesan tersiratnya itu ya. Pesan-pesan tersirat bukan itu. film dari narasi ya. Narasi, gambar, film di situ main semua ya. Tapi konten ya namanya juga konten instan. Dan memang tujuannya mungkin agak sedikit lebih beda ya. Kalau short video mungkin mau kejar view. Jadi menurutku audiensnya sendiri berbeda. Konten itu untuk orang-orang yang mencari informasi singkat, cepat. Ya penggantinya misalnya dalam tanda kutip Google, sekarang TikTok kan kebanyakan sekarang orang kalau cari resep bahkan bukan di TikTok, bukan di Google sekarang. Nah, sedangkan film itu hiburan, informasi, edukasi banyak sekali. Kayak begitu tidak akan tergantikan menurutku. Memang sih ya sepakat itu ya. Karena memang tidak sedikit juga film itu bahkan yang mampu merubah banyak hal, bahkan dunia sendiri bagaimana. Kemudian banyaklah film-film yang mungkin teman-teman yang lebih tahu, yang pasti saya juga sepakat bahwa orang-orang idealis film itu pasti melihat film itu sangat luas ya, banyak sekali muatannya dibanding konten short konten tadi itu. Iya, jadi seberapa besar nih sebenarnya literasi dalam mempengaruhi cara berpikir teman-teman sinias ini? Entah itu mungkin adakah buku yang mempengaruhi atau peristiwa atau mungkin tontonan tertentu atau film apa begitu? Seberapa besar pengetahuan berpengaruh terhadap kreativitas kalian membuat film, dan seberapa besar juga pengetahuan berpengaruh terhadap muatan atau isi dari setiap film yang kalian. Betul. Karena biasanya setahu saya, apalagi kalau bicara tentang short movie atau film pendek itu pasti ada selalu nilai atau pesan yang disampaikan. Dan itu sesuatu yang tidak hadir ujuk-ujuk begitu, tapi ada pengetahuan yang ada dalam situ. Jadi kita mau tanya ini sinas kita ini, Kak. Iya. Dari Rosida lagi nih, tahu lagi. Kalau saya ya sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya ketika nonton ke sebuah film pasti ditahu pengetahuannya ini filmmakernya seberapa jauh, risetnya dia seberapa dalam tentang apa yang dia tayangkan, kan ketahuan sebenarnya pengetahuan tentang bahkan ketika kita nonton karyanya, misal karyanya Abuy, bisa ketahuan, oh berarti referensinya Abuy film ini. Itu kita langsung bisa lihat kapasitas yang punya film. Bisa ketahuan dia terpengaruh sama apa nih? Kayak ambil contoh seperti saya sendiri kan, saya penonton drama Korea. Jadi ketika saya ambil gambar, kebanyakan itu tidak seperti ya adalah ciri khasku sendiri yang punya angle-angle sendiri di dalam filmku. Ya itu contoh salah satunya di adegannya di Antara. Kadang kan kalau adegan dialog itu yang kebanyakan looking room-nya. Looking room itu ruangan di depan ketika berdialog orang, ruangan di depannya itu looking room. Ketika saya bikin di film di Antara ada dialog di mana yang lebih banyak itu belakangnya. Untuk menggambarkan bahwa si orang ini punya banyak pikiran. Nah itu ada di ini sudah bicara teknis ini, film-film Korea itu ada, dan saya terapkan di jelas ya. filmku gitu. Jadi sangat berpengaruh sih pengetahuannya seorang filmmaker ke filmnya. Jadi, dan kentara aja itu kalau lagi kurang membaca ya filmmakernya. Langsung kelihatan di hasilnya. Langsung kelihatan hasilnya di filmnya, bahwa pasti langsung mikir enggak begitu gitu. Apalagi kalau kita memang punya ilmunya gitu terhadap pembuatan film. Betul, kita saja yang biasa tidak punya ilmunya. Kita nonton, kenapa cepat sekali lompatannya ini? Kenapa? Betul. Sama sekali alurnya ini film, kenapa? Sama biasa dalam menulis, Kak. Kalau orang terbiasa membaca dan menulis langsung tahu, kan menulis. Oleh kembali. Oke. Kalau Abuy bagaimana, Abuy? Iya, betul juga Anda bilang Rosida, kalau pasti pengetahuan seorang, apalagi sutradara sutradara dalam meng-create sebuah filmnya itu memang pengetahuannya berpengaruh sekali. Karena kalau saya kutip, Martin Scorsese pernah bilang, Martin Scorsese, ada yang fotonya Absolute Cinema. Yang gini, yang jadi meme biasa itu. Apa filmnya?
apa ya filmnya Martin Scorsese yang paling aneh? The Shawshank Redemption. Oh iya, tadi sempat dibahasin. Jelas. Kalau dia bilang tugas itu, ya. psikologi. Kalau dia bilang tugasmu adalah membuat audiens peduli dengan obsesimu. Jadi obsesinya seorang sutradara, bagaimana dia membuat obsesinya itu dipedulikan sama penontonnya begitu. Penontonnya. Makanya kenapa film itu akan selalu dekat dengan sutradara atau penulisnya, Kak. Karena memang cara berpikirnya dia itu yang dia tuangkan ke dalam sebuah narasi. Ya itu karena isi dari film itu hanya bersenyawa dengan sutradaranya. Iya betul. Iya. Meskipun secara administrasi ya yang punya produser, tapi secara ide dan kreatif ya tetap sutradara. Jadi ini sutradara itu sekaligus penulis skenario berarti di kadang. Oh berarti ada satu film yang pisah sutradara sama penulisnya. Iya, tapi kebanyakan yang begitu Kak, ada juga kalau di drama Korea ya, kemarin saya di situ. Kebanyakan kayak ada memang pasangan suami istri atau memang sudah sahabat lama karena memang sepemikiran. Karena ya sering terjadi ya kita ketika bikin film si Gasa ya. Nah, kita mau bahas nih film-filmnya Abuy sama Rosida. Jangan sampai ada yang bilang, ih kenapa diundang tapi ternyata tidak ada filmnya. Jangan salah Pak, teman-teman sineas ini sudah punya film. Rosida itu sudah merilis 3 film yang sudah jadi. Semua short movie, film pendek. Kemudian Abuy sudah ada 1. Dan masing-masing filmnya itu sudah pernah muncul di festival-festival nasional. Tapi sebelum itu kita mau bahas apa tadi Kak? Jumbo ya? Wah, Jumbo. Iya, bukan yang dipakai isi air apa? Jo ya beda Jumbo yang lain. Jumbo yang lain itu. Jumbo juga sih. Karena itu menarik untuk dibincangkan sih karena merupakan film animasi pertama dengan penonton terbanyak melampaui Nusa. Direspon sama ini loh. Apa itu namanya sineas kata apa yang pembuat film-film animasi Malaysia. Iya, kan di Asia Tenggara sekarang film paling banyak penontonnya. Film paling banyak Asia Tenggara, bukan Indonesia di Asia Tenggara. Sudah paling banyak Asia Tenggara. Hampir 4 jutaan. Hampir 4 juta sekarang. Kira-kira menurut tak Ya, apa yang membuat bisa seperti itu? Salah satunya kalau menurutku ya loncatan yang jauh sekali juga dari sebelumnya. Sebelum si Juki sih dia sebelumnya. Si Juki kan yang terakhir kan si Juki tuh. Si Juki kan dia dua dia ya. Dua dimensi kan. Si Juki terus apalagi kan ini persiapkan dari 5 tahun yang lalu. Dari masa Covid. Dari masa Covid. Dari 420 melibatkan 560 kreator. 560 animator. Dengan 5 tahun itu, kadang kita melihat ya, kalau bicara profit tadi ya, ada beberapa film yang kita berpikir, oh banyak sekali nih 4 juta. Tapi begitu kita lihat budgeting pembuatannya tahunnya, wow, kadang belum tertutup loh. Belum tertutup. Banyak minusnya. Sering terjadi. Tapi kan kalau animasi film mahal. Oh iya, mahal. Dan ini kayak mirip-mirip Pixar misalnya lihat. Iya kan. Kayak Toy Story gitu. Ya, beberapa Story atau Disney. Ya, respon saya lihat itu dia disetarakan. Iya, disetarakan. Dan sebenarnya kenapa dia menjadi naik menurutku tuh Kak? Karena kerinduan tak sama film animasi. Ya, betul. Ada tontonan anak-anak akhirnya ada tontonan anak-anak. Dan sangat relate untuk anak. Ternyata. Bahkan sampai orang dewasa pun relate. Saya sayangnya kemarin enggak bawa tisu ke studio. Saya udah tuh berapa kali nangis. Kemarin saya bisa nonton, saya belum. Tapi saya baca ulasannya ya boleh. Ya cocok sekali enggak? Kemarin kita di podcast sebelumnya itu dan juga sempat di perpustakaan kita undang penulis cerita anak lokal. Yang nah ini banget itu. Betul, ini berarti bisa menginspirasi sineas muda kita juga ini untuk kerjasama. Iya, bikin film angkat itu ke film. Meskipun ya barangkali tantangannya akan jauh lebih besar ya kan. Dan kolaborasinya harus lebih banyak Kak, karena kita membutuhkan animator. Betul. Animator. Karena selain penggambarnya, pembikinnya, penggeraknya. Itu peran lah, itu dibikin satu-satu. Iya betul. Bukan per detik. Ada yang saya waktu kuliah pernah coba belajar bikin itu. Jadi itu satu-satu dibikin. Fanpack ini Kak, baru saya tahu ini. Iya serius itu jadi pakai flash player itu waktu kan boleh juga tuh jadi dibikin satu. Iya dibikin satu-satu. Gila ya sudahlah. Biar orang yang hebat. Sebenarnya ada alternatif stop motion. Sekarang ya sudah ini memang membantu lah sedikit membantu lah. Nah,
Bagaimana dengan film teman-teman? Kita dari Resi dulu nih. Ada sudah 3 filmnya, kemudian berapa kali dapat juara di pentasnya TVRI, kemudian masuk festival film nasional. Bisa mungkin cerita tentang 3 filmnya? 3 film ini ya di tahun 2023 itu saya buat 2 film. Pertama yang di kelas film yang judulnya Di Antara. Kemarin itu kan sebenarnya ajang saya untuk silaturahmi sama teman-teman film sebenarnya untuk memperluas relasi. Bikin film di situ di kelas film Di Antara. Ide pengembangan ide awal film Di Antara itu kan sebenarnya kan tentang perempuan apa sih perempuan korupsi sama agama waktu itu ya itu yang dia bahas waktu itu dalam satu film itu perempuan korupsi dan agama isunya yang dibawa. Bisa mungkin kita putar kapan-kapan Kak kalau bersedia di sinesnya di kalau bersedia production house-nya. Oh gitu ya jadi itu sinema. Bisa lah. Jadwalkan kapan? Dalam waktu dekat deh kalau begitu. mungkin kita rangkaikan dalam satu event apa begitu sama nonton film. Dan fun fact dia Setelah peresmian boleh kita langsung putar film. dan fun fact itu nggak bisa ditonton segala umur ya 18 plus ya sudah di sama Iya, sama Sudah di sensor sama lembaga sensor ya. 18 plus memang dia ininya. Itu lebih ke apanya yang disensor? Vulgar. Muatannya, dialognya juga berat ya. vulgar sekali. Justru waktu itu saya pas riset film itu saya juga baru belajar tentang wah ternyata separah itu ya bumi ini gitu. Film Di Kan itu Antara preferensinya jelas Ador sih. film Di Antara waktu itu diproduksi pas praproduksinya 1 minggu 2 minggu, sebenarnya itu produksi 3 hari. Editing 1 minggu 2 minggu sebelum saya Itu akhirnya berarti editing langsung. di offline. Ini yang juara tadi ya? Iya, yang juara di Festival Film Bulanan 2023. Ini lanjut dulu, saya punya catatan tentang yang begini-begini. Oke, Kak. Terus waktu itu karena sebenarnya saya mengejar skripsian juga waktu itu belum Berarti masih masa-masa akhir ya? Masa-masa akhir ya. Nah bilang orang mahasiswa yang punya skripsian itu apa saja nak kerja. Iya, betul. Apa saja nak Betul, kerja. pengisi waktu dan seterusnya. Waktu sebenarnya Saya rasa juga itu. mau mengalihkan diri Iya, kayaknya. betul. Akhirnya bikin film itu waktu itu. Bikin film itu waktu itu. Sebenarnya itu karena ada festival-festival dikasih masuk sama Kak Dali. Saya cuma isi formulirnya apa yang semua kebutuhan berkas masuk. Sudah itu selesai mak juga skripsian apa. Nah telepon Kak Dali. Ros postingannya malam ini film kita menang ya di nasional untuk area lokus 8 lokus 8. Saya yang lokus 7. Iya, lokus 8 area Sulawesi Kak. Jadi dia menang di antara area Sulawesi itu. Ya. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Enggak setimur? Enggak, bukan. Sulawesi waktu itu lokus 8. Ya, masuk menjadi 20 film terbaik tahun itu begitu. Ya, alhamdulillah. Dan yang waktu itu saya takutnya karena film ekspektasinya orang kan terlalu tinggi sama film itu. Waktu itu kan diputar di Makassar dan sama film apa lagi tuh yang Basri dan Salma. Sedangkan Basri dan Salma kan sudah tayang di Kenas. Iya kan SCP ya betul. Ekspektasinya orang langsung iya tinggi sekali nih tuh karena tandemnya tandemnya padahal kita ini newbie ceritanya. Tapi itu hal yang luar biasa sekali betul. Ya saya bangga dengan karya saya. Iya harus lah betul. Sedangnya itu diikutkan lagi di acaranya TVRI. Nah waktu itu saya ikutkan juga yang Sepiring Botapi untuk Tamuku. Sepiring Botapi untuk Tamuku ini ya karyanya Pak Suparman Sopu, bapaknya. Dialihwahanakan jadi film ya. Dialihwahanakan jadi film karena sebenarnya keresahan saya waktu itu di Jawa. Terlalu banyak film Jawa yang saya nonton, Kak. Jadi saya mikir, masa skripsi saya juga film Jawa? Betul, jadi kayak, kalau COVID juga, akhirnya waktu itu saya syuting di daerah Kaluku, sebagai pengganti latar belakang daerah Mandar, karena susah saya ketinambung untuk syuting. Mandar tuh juga Luku? Iya, Mandar tuh juga Luku sih. So, akhirnya syuting di situ, selesai skripsiku, selesai bergelar, saya masih masuk di TVRI. Ya kan 2 kali saya masukkan TVRI ini. Waktu itu juri dari Jakarta juga. Ya pas nyepi pengumuman baru jurinya heran, kok nama yang sama ini sutradaranya juara 2 dan 3. Ternyata film saya dua-duanya masuk, juara 2 Di Antara, juara 3 Sepiring Botapi untuk Tamuku. Harus kayak gini yang belum Harus kali ini berapa lama? Sepiring Botapi untuk Tamuku itu dia karena format televisi Kak. Jadi dia durasinya tuh 27 menit. Bukan kita bikinnya. Bikinnya itu
1 minggu syuting. 1 minggu syuting, editingnya yang agak lama. Maksudnya perannya pun. Tapi kita yang edit langsung ini film di? Iya Kak, saya editing juga. Saya editor. Sebenarnya saya basic awalnya tuh editor Kak. Jadi di kredit title kok sutradara, iya. kameramen. Kadang kalau terlalu banyak nama aku tahu boy. Rosida Tiah Itami, Rosida Esopu, Oh, dia di kredit title jangan ada. Atau sendiri ya. Tapi kurang panjang Kak kalau ini. Kalau harus kata tadi? Harusnya itu kelas film angkatan kedua Kak. Oh, jadi ikut lagi. Sebenarnya bukan Kak sebagai filmmakernya waktu itu. Saya sebagai pendamping. Oh. Pendampingnya Abuy dan kawan-kawan tapi Iya, betul. bukan kelompoknya Abuy yang waktu itu saya dampingi. Ya, harus kayak itu dari sutradaranya kami Musfa. Nah, saya di situ sebagai asisten sutradara. Oh iya. Sekaligus ikut nulis ya. Ikut Tapi nulis. ya bisa menyebut itu bagian dari filmnya Rosida. Iya, karena memang dari praproduksi sampai editing tahap akhir kan Di saya kredit Sudah pun ikut juga ya. namanya tadi kredit iya, pun di juga kredit dia. pun ada satu nama saya di situ. Udah Tapi berkali-kali karya ini belum ini ya, belum dapat. belum dapat penghargaan sih Kak. It's okay, ini soal waktu saja. Insya Allah. Salah. Kalau Abu gimana? Kalau karya filmnya sebenarnya ada beberapa termasuk tadi yang change mungkin karena film pertama Iya, yang film terus. Yang- Ya kalau yang menurut Mas ini. balik kategorisasi Kalau film itu betulan. Tidak selesai-selesai aja karya aku tulis. kalau aku nonton live itu kayak apa sih ini? Iya. Tapi kan ya begitu, tidak ada Iya, langkah betul. 100 kalau Nggak tidak ada. langkah pertama, Bro. Nggak ada. Kalau judul film saya yang saya sutradarai dan kebetulan menulis juga, saya menulis naskahnya sampai draft 6 pada saat itu, terus menyutradarai juga judulnya Simpang Jalan. Jadi isu yang saya bawa pada saat itu adalah kritik pendidikan, Kak. Kritik pendidikan, judulnya Simpang Jalan. Jadi saya mengkritisi bagaimana, boleh disebut nggak sih? Ya, enggak apa-apa. Kasih Sistem, di sistem pendidikan terutama di kampus. Ya. Bagaimana Soal beasiswa. soal beasiswa. Saya sudah nonton film. Soal beasiswa. Tapi mungkin Kak Sapri juga sudah nonton, Bang Sapri. Mengkritisi tentang sistem pendidikan di perkuliahan, bagaimana para petinggi-petinggi kampus ini bermain dalam memanipulasi beasiswa, Penjahat beasiswa. dia penjahat beasiswa, Sih. dibilang. Terus yang main pun juga siswa dan petinggi-petingginya Dan begitu. mereka yang lebih diuntungkan, ini Iya. sudah merasa senang, di atas lebih untung, Di atas akhirnya lebih kaya raya. Pokoknya wajib nonton Paham gitu. lah. Wajib saya nonton, juga. wajib nonton. Dan Tapi itu saya akan nonton itu. dan itu Tapi itu keresahan saya juga tentang di film. kayaknya sudah 3 festival. Pertama Makassar, Festival Film Makassar. Liga film. Itu ya Liga Film Unhas. Kayak film Unhas. Liga Film Unhas, kebetulan dia kemarin masuk di Liga Film Unhas itu kayaknya ada Nominasi enggak sih? dia 15 film. Oh, 15 film terbaik di Liga Film Unhas. Terus Festival Film Makassar yang skupnya juga nasional. Dia masuk 25 film dan masuk 4 nominasi. Nominasinya aktor terbaik, terus sinematografi terbaik, audio terbaik kalau tidak salah juga, sama satu apa ya? Saya lupa lagi satu. Kalau tidak salah memang 4 pada audio, sinemato dan aktor. Oh sama editing kalau nggak salah. Pokoknya 4 lah pada saat Berapa itu. lama nih di Durasi filmnya? berapa lama? Makanya Oh, produksinya kalau dihitung dari apa ya? Oktober, Agak November. lama pramu itu. Oktober, November, Desember. 3 bulan keseluruhan, tapi sebulan itu kita praproduksi jadi dari menulis naskah, Oh iya. penelitian segala macam. Terus casting. Baru kemudian sebulan itu terus seminggu syuting dan sisanya sebulan editing. Tapi saya akui memang ini Kak agak susah castingnya waktu itu. Setengah mati cari talent cewek kan yang sebagai talent jingle. Hanya tahu Bagaimana- kita ikut casting. Aduh. Atau bisa kita jalur orang dalam ini, Kak? Nanti langsung Busan Film Festival lolosnya Kak. Aduh. Tapi kan saya juga kan ikut di produksi Mamla PO. Mamla PO. Jadi Sebagai apa sih? Sebagai direktur of Adi fotografi. Depu tidak, Adi Depu. Beda production house Kak. Tapi Oke, ini ada yang menarik sih, Safri. Ini saya mana? Ini menarik ya beberapa pernyataannya tadi Rosida, terus Abu ya banyak di Rosida tadi. Pertama dia kecebur, terus satu hari jadi juara 2. Yang saya mau bilang begini sebenarnya buat teman-teman ya. Saya yakin kan kemarin juara 2, Abu masuk 25 nominasi terbaik apa semua. Saya selalu yakin seandainya teman-teman ini mempersiapkan diri lebih panjang, Iya, betul. pasti lebih mampu untuk mengalahkan dirinya pada saat itu. amin. Oh, diri sendiri. Iya, iyalah. saya tidak bicara tentang lawannya, tapi saya yakin film, pokoknya begini, film pasti akan lebih baik seandainya itu Matang.
matang perencanaannya itu. Jadi kadang kita itu ya, pertama jangan terlalu cepat puas dengan hasilnya, dan ya kalau saya sih seharusnya kalau kita berpikir 1 hari saja bisa juara 2 nih, bagaimana kalau saya serius? Nah, itu menjadi penting menurut saya. Apakah semua potensi yang kalian miliki itu sudah dipaksa sampai ujungnya? Untuk itu saya yakin belum. Nah, sampai push the limit. Iya, belum. Saya yakin malah kalau busan film festival apa kau sebut itu bahkan bisa lebih Melampaui. Iya, saya yakin karena 1 hari saja bisa masuk nominasi yang tiba-tiba gitu. Nah, ini juga bagaimana kalau persiapannya panjang dengan literatur yang lebih banyak pasti. Iya, Betul. Nah, itu menurut saya menjadi sangat penting buat teman-teman. Siapapun kita, kalau kita mempersiapkan diri, pasti kita lebih baik daripada diri kita yang tidak mempersiapkan diri. Nah, bicara lagi film ini, kita mungkin masuk di fase-fase terakhir itu. Fase terakhir. Menurut tak karya-karya film yang wajib nonton ini, yang ada hubungannya dengan edukasi? Kalau saya film. Karena kita juga setelah ini mau dengar dari Kak Oud juga sebagai seorang penikmat film dari kecil. Saya Kak, tiba-tiba Kak teringat lagi film yang pasti dia nonton semua, Ji. Apa itu? Laskar Pelangi. Ya, saya bukunya baca sih. Ya, filmnya belum pernah tamatkan. Filmnya waktu dulu saya nonton yang masih kecil itu, happy-happy saja nontonnya. Pasti sekarang nonton ulang, senangis Tapi jujur. fun fact yang meninggal siapa sih namanya itu? Ada satu aktor yang yang meninggal. itu, yang sebagai mengapa kau Iya, saya tahu ini pasti jadi ilustrasi di Jumbo kan? Iya, saya sudah baca juga. Makanya saya keinget film itu lagi karena kuliah fun fact-nya itu. Laskar Pelangi pertama ya? Laskar Pelangi Iya, yang pertama. adopsi bukunya Andrea Hirata. Dan itu setelah kita nonton ulang sebagai seorang dewasa, yakin Kak menangis, Ki. Dan karena memang di dalam muatannya tuh wah sangat-sangat the Dengan best. penuh keterbatasan tapi Siap. tetap ingin meraih mimpinya. Betul. Jadi Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Next. Ya sebenarnya muka bilang Jumbo tapi dari tadi sering disebut. Iya, iya film yang ke belakang deh. Ke belakang loh. Saya jujur Kak jarang kan nonton film sebenarnya. Lucu tuh. Iya. Di situ sebenarnya lucu karena saya kebanyakan Bagus film tak kalau banyak nonton. Itu saya bilang agak kontradiksi nih. Makanya aku bilang, Sebuat film tapi jarang nonton film. Iya, sebenarnya karena ya kembali lagi memang dari awal kiblatku adalah Korea sebenarnya. Terus Korean kalau series. Jangan. bukan Korean series, Saya di kamar, film. Kok film ya? Film Pasti, Korean. 2-3 tahun terakhir saya paling banyak nonton film Korea. Iya, karena kalau film Korea Kayak Parasite begitu-begitu. Parasite, Call, Call. dia dari segi teknik dan sinematografinya tuh main sekali Pak. Dan dia Apalagi Bong Joon-ho. Kalau Bong Joon-ho yang pegang itu. Dan pasti sutradara, menangis Kak, kalau film sutradara Korea itu Parasite. Kak. Entah apa itu resepnya tapi wah. Iya, terus kalau nonton. untuk sinematografi ya dan dia masih mengedukasi menurutku ada film Satu Kakak Tujuh Ponakan sih. Oh iya betul. Yang di Lawrence. Yang di Lawrence itu. Itu sih yang Karena relate dengan banyak orang itu. banget. Mirip-mirip sama itu yang Loan yang mau punya Loan, rumah. Loan, Iya. Loan. Dia angkat isu sandwich generations Iya. yang harus di keluarganya. Nah itu yang menurutku juga kita sebagai orang-orang Mamuju ini harus cari yang relate dengan kita yang di Mamuju. Karena dia kayak selalu bilang Filmnya ya. Ide ceritanya. harus semakin dekat dengan apa yang ada di sekitar Tasir. Realitasnya. Nah, dan memang harus kan nonton film orang. Tadi kan Laskar Pelangi. Jumbo. Iya. Soalnya saya mau bilang, kalau Jumbo kan tadi sudah saya sebut. Kalau Satu Kakak Tujuh Ponakan tahu. Satu kakak tujuh ponakan. Terus Kalau saya satu lagi. meninggal anunya ya. Iya. Satu lagi sebenarnya mau bilang film Call. Call dari Korea Selatan Bong Joon-ho? tahun Oh, bukan bukan. Bong Joon-ho, tahun 2019. 2019. Iya. Cerita tentang apa itu? Sebenarnya bukan dari segi edukasi sih Kak yang dia menangnya di situ. Dia menangnya situ dari segi teknisnya. Yang dia Cara pembuatan filmnya berarti pembuatan filmnya dan idenya yang Nah, ini bedanya filmmaker nih. susah dipahami kalau diceritakan. Dia menonton sebagai filmmaker, bukan Ya, menonton sebagai penikmat. Betul. Tapi memang kalau filmmaker Kak, kadang harus kita nonton film 2 kali. Sebagai filmmaker dan sebagai penikmat. Iya, Karena memang beda. Jadi kalau beda sebagai filmnya. filmmaker pasti detail cara nontonnya. Detail. Karena dia kan cara Detail, diperhatikan. kayaknya harus begini deh, kayaknya harus begini. Kita cocoknya jadi kritikus film saja. Cocok aja Kak. Kalau film Call itu Kak yang bikin susah saya sampaikan ceritakan bahwa begini loh ceritanya karena
kompleks tahun 2000, tahun sekarang dan tahun 90-an terhubung dengan satu telepon. Oh, Jadi bukan yang perempuan ya? Yang perempuan yang main. Iya, yang di rumah itu. Yang di rumah itu. Yang Sudah saya nonton, kita nonton. yang ketika di masa lalu berubah karena dia dendam sama yang masa sekarang. Tiba-tiba masa sekarang berubah juga. Dan Keren itu film. keren tuh kayak makanya kalau mau bilang yang film langsung teringat Call sih. Keren. Karena dia kaget kan gitu. Oh, Iya. ada orang yang kepikiran ide begini. Iya, betul. Gitu. Kayak, Luar biasa sih itu ide ceritanya. Kalau Abuy? 3 film ya? Lihat ya. Iya. Eh, boleh luar apa lokal? Sembarang yang menurut saya itu penting mau sekali 3 di untuk dalam, nonton. 3 di luar juga boleh. Saya mau catat dulu, Bu, supaya aku nonton juga. Sebagai seorang sinias ya, yang teman-teman mungkin bisa nonton hasil rekomendasinya. Kayak mungkin yang ada film lokal judulnya Denias Senandung di Atas Awan. Itu salah satu film yang menurutku masih film terbaik sepanjang masa di Indonesia sih itu. Denias Senandung di Atas Awan. Saya udah pernah nonton. Dia hampir mirip dengan Laskar Pelangi. Yang ya, bukan itu yang anak... Ini anak umur berapa ya? 10 tahun kalau nggak salah itu. Kemudian Tahun berapa ini film? Cerita itu film tentang apa? dia ceritanya tentang itu Denias. Ini Denias hidup sebagai pengembala. Yang anak Papua ya itu? Yang anak Papua itu. Oh iya, yang anu tuh yang tentara. Yang Dia tentara. akan tentara, iya. Oke. Saya udah ragu. Itu wajib nonton sih. Denias Senandung di Atas Awan. Karena itu masih selalu jadi film yang bisa kuputar. Standar ya itu. Iya, standar film Indonesia ku itu Denias Senandung di Atas Awan. Terus kalau film luar ada Oppenheimer lagi. Yes, Oppenheimer, oh ya, Oppenheimer yang cerita semi biopiknya ya. Semi biopik. Menurutku dia bagusnya dari segi ini. Karena kan sebenarnya Oppenheimer ini menurutku agak Christopher Nolan. ya agak anu siapa? Hampir mengarah-ngarah propaganda juga kan, karena apalagi kan Perang Dunia II, tapi dia kemas lebih dari segi sinematografinya, gitu ya. Dari penceritaannya pun juga dia ambil, karena kan dia basic on buku juga kan, Ya betul. American Prometheus, jadi itu bagus sekali itu Oppenheimer. Dari film itu kayaknya pemainnya siapa? Stephen Curry Pak? Cillian Murphy. Iya, yang main sebagai Thomas Shelby kan? Dia itu dapat Oscar dari film itu kalau nggak salah. Iya. Itu juga Oscar pertamanya Christopher Nolan sebagai sutradara. Itu 14 nominasi, dia menang 7. Oppenheimer menang 7. Film itu Di tahun itu 2023. Tentang penulis adaptasi screenplay adaptasi, sutradara, kemudian aktor, supporting aktor Robert Downey Jr. yang dia Iron menang. Man. Iron Man dia juga menang di situ. Jadi memang kayak setelah dulu kan saya suka sekali nonton, ada satu film luar yang lumayan kusuka juga, judulnya Pulp Fiction. Itu tentang perempuan. Jadi gimana ya? Mau menceritakannya itu agak susah juga sih karena timeline-nya juga agak. Dia pokoknya tentang perempuan Amerika yang berusaha untuk mencari jati dirinya as a teenager gitu, sebagai remaja. Oh, berarti bukan ini Coming of Age. Ya, Coming of Age. Oke. itu dulu jadi film terbaik sepanjang masaku yang pertama. Kemudian muncul Oppenheimer. Digeser nih. Menggeser dia. Keren. Jadi Dennis, Oppenheimer terus Oh, bukan yang tadi nih ya? bukan. Oh, ya terus yang Satu terakhir ada adalah film pendek judulnya Kado. Iya sih itu. Kado. Siapa yang bikin? Tidak tayang. Tidak tayang secara tapi kayaknya di YouTube ada sih kalau nggak salah. Judulnya Kado. Film Indonesia? Film Indonesia. Berarti ini film festival ya? Pendek, festival. ya film pendek. Judulnya Kado. Meskipun isunya agak apa ya? Kayaknya susah diterima sih sebenarnya. Tabu agak tabu. Dibicarakan. Tapi dia membungkusnya dengan sangat rapih, kemudian enak dinonton dan tidak mengkerdilkan sudut manapun. Itu heartwarming sekali untuk dinonton. Artinya penonton tafsir sendiri. Betul. Nah, memang bagus, banyak film-film festival yang keren-keren sih, Kak. Betul sih, karena Makanya yang kita harus nilainya kan- mendukung Manakara Film Festival. Yang kita tunggu di tahun ini ya, semoga ada juga. Semoga ada, Betul bismillah. sekali.
Nah itu tadi 6 film dari 2 sinias kita, dan kita juga mau tahu nih karena Filmnya. Film. 3 filmnya. Kau dulu karena kan saya tahu. Saya film apa ya? 3 film terbaik ini enggak kepikiran nih saya buat pertanyaan tapi enggak kepikiran. Saya juga suka nonton film tapi dari hasil ceritanya sama Kak yang dari kecil juga sudah menikmati film dan banyak sekali mengkonsumsi film yang dalam tanda kutip banyak edukasinya. Kita mau tahu nih Kak, supaya teman-teman pemirsa juga tahu, oh ini rekomendasinya dari Kak Oti untuk film Top 3. Top 3. Saya bisa sebutkan, tapi kan kalau saya yang ceritakan jadi nggak kebagian Kak Otnya. Sebenarnya kita tahu. Kita ceritakan. Karena banyak sekali film di kepalaku. Film yang kita nonton dan saking bagusnya nggak bisa hilang dari ingatan, nggak lekang dari ingatan tak. Karena saya sih yang paling tidak lekang kalau bukan hanya film, saya yang paling tidak lekang salah satunya itu malah ke buku Sang Alkemisnya Paulo Coelho tuh yang satu. Terus kalau film ya saya suka itu tadi apa namanya yang kita diskusikan di awal, yang sampai kita bedah dulu Gudil Hanti. Ya, Gudil Hanti. Film-film lama ini ya. Sesuai dengan umur ini. Terus Oke, Gudil Hunting yang pertama. Itu cerita tentang apa itu, Kak? Gudil Hunting itu cerita tentang, itu kayak film psikologi sih sebenarnya. Mahasiswa yang tentang remaja yang dia sebagai tukang bersih-bersih di kampus, tapi kecerdasannya luar biasa. Cerdas luar biasa sehingga karena kecerdasannya dia menganggap orang lain itu bukan apa-apa. Hampir mirip Teridiot gitu. Not kalau Teridiot kan bicara tentang ujungnya keberhasilan atau bagaimana kemudian kecerdasannya. Kalau dia lebih kepada dia cerdas tapi secara psikologi dia mentalnya kurang. Jadi kayak dia pandangin tinggi orang begitu apa tuh. Akhirnya dia ketemu dengan psikolog yang hebat yang bisa mengarahkan dia pastinya itu. Terus apa lagi ya film? Kalau film The Shawshank Redemption? Pasti kalau itu film-film sering kita sebut. Iya, Shawshank Redemption itu yang intrik di penjara kan. Keren sih itu. Banyak sih kalau saya intinya saya tuh banyak sekali dipengaruhi film. Maksudnya kenapa saya punya banyak mimpi-mimpi? Karena saya banyak berinteraksi dengan film sejak kecil. Saya banyak berinteraksi dengan film, kadang over juga mungkin tuh. Tapi ya film itu, ini satu hal ya sebelum kita kan gini ya, ini harusnya sekarang pentingnya film edukatif ini karena saya melihat banyak kita terutama anak-anak hari ini itu lebih senang dengan audiovisual daripada sekedar visual saja. Jadi penting sekali film-film ini mau pendek atau panjang, muatan edukasinya itu menjadi penting gitu. Ada satu film yang meskipun dalam tanda kutip bukan edukasi yang formal tapi ini penting untuk dinonton dan saya tadi sudah spill di depan. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini film saya nonton 10 tahun yang lalu, diangkat dari romannya Buya Hamka. Jadi satu film yang menurutku bagus sekali. Apa nilai pentingnya adalah itu bisa dijadikan sebagai dendam produktif. Kalau patah hati jadikan sebagai sebuah dendam. Buktikan. Buktikan 10 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian kamu bisa lebih sukses dari orang yang menolakmu di depan. Kira-kira seperti itulah. Saya mau tambah sedikit. Kalau bicara tenggelamnya Kapal Van der Wijk, menurut saya menjadi penting untuk teman-teman semua baca bukunya. Karena saya ketemu bukunya itu saat SMP, itu menjadi pembahasan kita di kelas waktu SMP. Tapi saya setelah nonton baru baca novel. Oh, kalau saya ada guruku yang bagus sekali pada saat itu. Dia kita bahas tuh tenggelamnya Kapal Van der Wijk, baru kemudian saya nonton. Hayati. Bagus kan filmnya kan? Bagus. Pantang pisang berbodoh kan? Tidak. Film Kenapa sih itu ya? Konten lo kami mau Ini film dia suka karena itu ada pengalaman yang ada begitu satu kuat ya, ya. betul. Memang kuat juga itu Kak. Catat Nina. Secara personal dia. Apa lagi Kak? Tadi satu. Oke, satu aja. Iya, kita mau kembali ke sesi akhir ini buat Abi dan Rosida. Setelah berkarir di dunia film, menghasilkan 3 film untuk Rosida dan Abi 1 film, dan saya dengar juga sementara mau bikin film lagi sama teman-teman di luar Sulbar. What's next nih? Apa selanjutnya nih? Dulu. Abi dulu.
Kalau selanjutnya sebagai as a filmmaker ya, itu project lagi seperti biasa. Kebetulan next ini kayaknya di Juli ini kita ada produksi film lagi, film pendek juga, berkolaborasi dengan beberapa sinias di Indonesia, dari Makassar, kemudian ada dari Kupang, ada dari pokoknya di beberapa daerah lah, terutama di Sulawesi. Kita berkolaborasi, jadi saya panggil beberapa teman, kemudian saya panggil ada produser juga, saya panggil untuk ikut sama saya. Dan kebetulan produser ini saya ketemu pertama kali di Festival Film Makassar juga. Kami banyak mengobrol, kemudian akhirnya sepakat lah untuk membuat proyek film sama. Mungkin saya bisa spill judulnya saja. Jadi judulnya lumayan panjang dia, apalagi bahasa Inggris. Judulnya Segmentasinya jelas ini. Judulnya Favorite Song Stop in the 50 Years. Jadi kalau di Indonesia kan kira-kira lagu kesukaan yang terhenti di tahun ke-50. Yang naskahnya sudah kebaca kan? Yang naskahnya sudah dibaca Rosida. Itu worth it untuk ditunggu guys. Oke deh. Kita harus nonton kalau sudah jadi. Ya, paling ya itu. Terus kemudian ya harapannya juga sebagai sineas juga kita, terutama sineas mediocre ini, mediocre di daerah ini ya. Harapannya semoga ekosistem perfilman terutama di Sulawesi Barat bisa semakin berkembang lah. Kita juga ingin menghadirkan orang-orang untuk mari sama-sama kita membangun ekosistem itu, gitu. Terutama di Sulawesi Barat. Baru lagi. Ya butuh filmmaker, karena kan teman-teman di Pitu Cinema juga, Rosida juga bisa dibilang ya sudah membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa bersaing. Gitu. Betul. Dan semoga beberapa tahun ke depan ini kita bisa ikut masuk di industri lah. Betul. Sebagai making money-nya pun gitu. Itu sih. Ya, kalau dari saya pribadi, kalau dalam waktu dekat belum ada kegiatan untuk membuat film lagi sih Kak. Sebenarnya saya lebih ke di beberapa bulan kemarin sudah banyak naskah yang ada di kepala. dan itu selalu tertahan untuk tertulis. Jadi sebenarnya saya saat ini mau fokus untuk tulis dan betul-betul konsultasikan sih ke kakak-kakak Pitu Cinema kembali, ke kakak-kakak yang sama, kakak-kakak yang sesuai dengan naskahku begitu. Ada yang isu mental health, ada yang isu yang saat ini happen. Nah itu mau kak dulu perdalam ini, seperti tadi PR Pak harus matang ini barang-barang, karena yang tidak matang saja bisa. Kenapa yang matang tidak? Nah itu makanya mau saya matangkan begitu, mau saya matangkan. Dan ya jadi rencananya di naskah-naskah yang mau saya tulis itu sudah saya rincikan juga dengan praproduksinya semua. Kan saya juga biasa jadi DOP, jadi sudah saya lengkap. Jadi kayak ketika ada dana dan ada timnya sudah langsung bisa ayo syuting, langsung produksi begitu. Itu rencana saya dalam waktu dekat. Itu sih. Terus harapan sebenarnya sama gue. Harapan tak yang paling penting untuk Sulawesi Barat ini adalah munculnya film-filmmaker baru. Dan jujur, saya sebagai perempuan di filmmaker ini butuh juga filmmaker perempuan lainnya begitu. Karena ada masanya kayak sesederhana mic yang dipasang pun akhirnya kan saya pasang sendiri. Itu kita butuh teknisi bagian perempuan juga, kita butuh brainstorming dari perempuan juga. Maksudnya kesetaraan itu juga harus ada begitu. Dan sudah dibuktikan teman-teman, kita perempuan juga bisa begitu. Hidup perempuan. Bisa jadi mau dikalah dan harus setara lah gitu. Kebetulan naskah kan juga tentang perempuan. Iya, kebetulan naskahnya dia tentang perempuan. Terus untuk kakak perpustakaan banyak sekali naskah kayak Kak Fatia, itu ceritanya Kak Fatia yang bisa dijadikan sebuah naskah dan dibuat film pendeknya film pendeknya untuk tayang di YouTube kayak di mana, kayak itu sangat bisa untuk dibuat untuk mengedukasi kita yang ada ini sekarang. Itu sih yang menurutku. Jangan bilang kayak film harus masuk bioskop, harus masuk festival. Enggak. Meskipun sebenarnya harapannya itu ya. Harapan tertingginya sebenarnya itu. Tapi bagaimana itu, kalau PRTA sekarang di Sulawesi, saya menurutku, bagaimana film itu dekat sama kita dulu. Bagaimana film dekat ke masyarakat, bagaimana film dekat ke anak-anak calon-calon yang bakal besar nanti gitu. Gitu. Itu sih Kak. Luar biasa ya. Tapi tanpa berpanjang lebar ini, saya langsung persilakan untuk tadi menjawab harapannya teman-teman sinias. Yang pasti yang pertama, pemerintah melalui Dinas Perpustakaan terhadap semua aktivitas pengetahuan, kita supporting, kita selalu hadir.
Saya kepikiran begini, dari diskusi kita ini, dari realitas yang teman-teman sudah lalui. Saya mau, lebih gini, saya punya teman nih, saya punya sahabat, MC Nema, itu. Kita bisa ajak nih, kita sama-sama bikin film promo tentang pentingnya membaca, pentingnya perpustakaan. Nah, kalau bisa teman-teman bikinlah apanya, ayo kita bikin sama-sama. Saya pastikan akan diputar di bioskopnya perpustakaan. Kita bikin nih, ya mungkin kita bisa mulai kapan? Nah, kalau saya sih segera kita bikin, biar apa ya, perpustakaan tambah rame, orang betul-betul paham tentang pentingnya pengetahuan, pentingnya membaca. Saya berharapnya supporting dari teman-teman ini bisa menjadi pilihan buat di tengah arus kuatnya media sosial dengan konten-konten menurut saya tidak apa ya? Dari muatan edukasi. Ya, tidak muatan edukasi. Status velocity. Gitu. Satu hal yang pasti, terus berkarya, percaya saja untuk semua hal-hal yang baik pemerintah selalu ada. Oke. Tepuk tangan. Itu sekaligus penutup juga ya. Terima kasih buat Rosida dan Abi yang sudah bersama kita dalam episode yang ke-7 ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya akan membahas hal-hal yang lain lagi, tidak jauh kaitannya dari Mamuju. Saya barangkali tutup dengan memparafrasa ucapannya vokalisnya Hindia, tidak ada orang yang tidak bisa nyanyi, kita semua bisa berkarya, tinggal mau atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.